lillahi hamdulillahi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi min ba'di amma ba'd. Al-mukarramun wal mukarramat para bapak Nyai sampun sedaya kemawon ingkang kula dherekaken lan kula yang berhormat Ibu Bupati beserta staf yang sangat kami hormati. Dan tidak lupa hormat Bapak Kepala Desa perempat tamunya yang kami hormati. Bapak Ibu yang kami hadir sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kula kali panjenengan badhe semeaken kawontenanipun Garuda Pancasila. Monggo anak putu kula panjenengan khususnya sing pemodok ini mendapatkan barokah saking. Monggo kita waosaken Al-Fatihah. Khusus ilahat roti Mbah Eyang Kertobudi Raja Majapahit kelima. Al-Fatihah. Ya karena budaya dan sains yang berorganisasi surat al-Fatihah mengatakan sampun iki kata sini. Terus sing nodok niku kula. Pas sinten apa Pak Ibu Bupati? Yai. Kula. Nggih, jenengan Budi tak budi. Nik. Pak Ketua Dewan, Ibu Bupati. Misi. Dari mana? Dibuka dulu. Innaka sami'ud du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dokumentasi yang bawa kamera yang bisa maju.
Monggo Bu, monggo Bu. Kalau sudah kena di ini saya ada di sini. Saya mungkin. Ini Bupati. Ya. Saya kawal Bu Ibu Bupati. Pasek khusus yang awal Saya ini. kawal. Ini tidak bisa dipalsu tanda tangannya. Hadirin yang berbahagia ketika tadi yaitu peresmian patung Garuda Pancasila yang Kiai Haji Hussein Ilyas berkata bahwasanya patung Garuda sebagai tanda atau monumen yaitu berdirinya negara Republik Indonesia yang tidak lepas dengan kerajaan Mojopahit yang dulunya bertempat ibu kotanya di kota Trawulan, Mojopahit, Mojokerto. Lembaga untuk malam hari ini yaitu peresmian Garuda atau monumen patung Garuda yang berada di tanah pendidikan Trawulan, Mojopahit, Mojokerto. Yang tanda tangan hari ini dapat berkah. Jaya. Kula kali panjenengan anak putu ingkang mongken tuan Cirebek niki muga selalu diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kula niki paling-paling teng mriki paling tuwek. Umur kula tasik 9 dosa kali. Berarti nek tasik 9 dosa kali niku buline jatuh. Saking niku kula kali panjenengan muga-muga dipun paring barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan benar-benar diridhoi oleh Allah lan kula kali panjenengan muga-muga disyafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kali panjenengan muga-muga mboten ditinggalaken kalih sesepuh Mojopahit, Raja Mojopahit sak penunggalanipun. Anak putih ini muga-muga manggon teng Mojopahit adalah daerah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma niku ingkang saged kula aturaken kurang lebihnya mohon maaf sebab kula dalu dini nggih gadah gawe. Yarani setiap malam 17 ten Karangnaka ngawontenaken istighosah ala 17-an. Jadi memperingati kemerdekaan itu bukan hanya 1 tahun sekali, tapi setiap bulan sekali, setiap malam 17 dan panggilan kula itu ngawontenaken malam 17-an. Sudah bertahun-tahun kula sangka niku teng mriki pas malam 17-an. Muga kula kali panjenengan sedaya dipun paringono bahagia dening Allah Subhanahu wa taala. Madang waranggono kula suwun gendinge uler kambang. Nggih, namung niki ingkang saged kula aturaken kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uler kambang monggo dipun laksanakan. Dengan hajat yang al-afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita ketahui, Trawulan menjadi pusat kerajaan Mojopahit dan pusat peradaban dunia selama 185 tahun sampai dengan kurang lebih 220 tahun. Warisan-warisan kerajaan Mojopahit di Trawulan yang menjadi rujukan negara Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut. Lahirnya Bhinneka Tunggal Ika, Kanono Dharma Mangwo, atau toleransi di era pemerintahan Raja Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit yang
terdapat dalam kitab Sutasoma bait 3 Pituh 139 karangan Empu Tantular Bhinneka Tunggal Ika Tan Ano Dharma Wangwo. Intisari Pancasila dari kitab Negara Kertabama karangan Empu Prapanca. Dalam kitab Negara Kertabama tertulis Yatnang Kekwani Pancasila Kertasangkara Bisaka Karakrama. Artinya raja menjalankan dengan hikmat kelima pantangan atau Pancasila itu. Demikian juga dalam berbagai upacara ibadah, dalam berbagai penobatan. Bendera kerajaan Majapahit berwarna gula kelapa. Saat ini menjadi lambang kejayaan kerajaan. Saat itu menjadi lambang kerajaan Majapahit yang menjadi rujukan bendera merah putih sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Luas kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan menjadi rujukan luas wilayah berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan agama Islam di zaman kerajaan Majapahit dan puncaknya di era Brawijaya V ketika memberikan tanah perdikan kepada Sunan Ampel di Ampel Gento untuk syiar Islam di pesisir utara tanah Jawa tanpa dipungut biaya. Salah satu menjaga dan merawat perbedaan yang beragam tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua merupakan semboyan negara Indonesia yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia, di mana kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara hidup saling menghargai, menghormati satu sama lain. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap menjaga keutuhan bangsa dalam kebersamaan membangun negara kesatuan yang majemuk. Maka dengan momentum menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, izinkanlah kami mempersembahkan sebuah monumen persatuan dan kesatuan bangsa ini. Monumen itu kami beri nama Monumen Garuda, sekaligus menjadi pengingat bahwa di tanah berdirinya monumen ini adalah bumi tempat lahirnya pusaka bangsa Bhinneka Tunggal Ika, dan berharap akan tetap menjadi perekat bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia selama-lamanya. Dengan ini kami selaku insan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pendiri Pondok Pesantren Segoragu berkeinginan dan berdoa agar pemerintah ke depan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang mendapatkan gaji maupun honor dari pemerintah wajib menjadi duta toleransi atau duta Bhinneka Tunggal Ika dan duta Pancasila, agar Indonesia mencapai kejayaan sampai akhirul zaman. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertorajo baldatun daibatun warofun gofur. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan ridho serta petunjuk dan bimbingannya dalam pengabdian kita terhadap bangsa dan negara. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kawula hormati, nyuwun sewu Romo Kiai Haji Husein Ilyas meskipun sudah kondur. Ingkang kawula hormati anggota DPR RI dari Komisi 8, Pak Ali Ridho Sugeng Rawuh Pak datang Kabupaten Mojokerto. Ingkang kawula hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Pak Kusnadi, nyuwun sewu ugi Sugeng Rawuh datang Kabupaten Mojokerto. Ingkang kawula hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Pak Sahat, ugi Sugeng Rawuh Pak. Kadosipun Pak Sahat sampun asring rawuh dateng Trowulan.
tapi tetap kemawon Sugeng Rawuh dhateng Kabupaten Mojokerto. Ingkang kawula hormati staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan Yai Jazuli, dalam boten Sugeng Rawuh dhateng panjenengan Pak Jazuli awit dalemipun asli Mojokerto. Ingkang kawula hormati Bapak Danrem 082 Citra Pancayuda Jaya, juga yang saya hormati pembina Pondok Pesantren Segoro Agung, Bapak Majen TNI Purnawirawan R. Gautama. Ingkang kawula hormati ingkang kagungan damel Yai Bimo, pengasuh Pondok Pesantren Segoro Agung. Ugi ingkang kawula hormati Ketua PCNO Kabupaten Mojokerto Yai Adim. Ingkang kawula hormati Kepala Kemenak Kabupaten Mojokerto dan rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Mojokerto atau yang mewakili, Bapak Ibu hadirin sekalian, para tamu undangan, nyuwun sewu barangkali ingkang dereng dalem sebataken ingkang rawuh wonten panggenan menika, dan ugi Bapak Ibu sedanten warga masyarakat Kabupaten Mojokerto, khususnya warga Trawulan dan sekitarnya. Puji syukur alhamdulillah monggo senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dinten menika penuh dengan barokah. Alhamdulillah sedanten saged rawuh wonten panggenan menika, sedanten menyaksikan peresmian Monumen Garuda. Ingkang menika wau dipun pandegani pengasuh Pondok Pesantren Segoro Agung Yai Bimo, ingkang sampun matur dhateng dalem kalian panjenengan sedanten bilih wontenipun Monumen Garuda menika saha kegiatan-kegiatan ingkang sampun dipun laksanakaken kala wingi ngantos dinten menika. Sedanten menika mengusung tema meneguhkan kembali nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah. Bapak Ibu yang kawula hormati, dalem niku wonten pirsa dhateng Yai Bimo. Menika wau wonten wayangan. Kala wingi sampun selawatan. Sakmenika wayangan sebagai pertanda peresmian Monumen Garuda lan ugi maringi tenger bilih kali dinten menika kita bersama-sama berupaya sepakat meneguhkan kembali nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah. Dalam nyuwun pirsa dhateng Yai, wayangipun menika wau mangke beto tema napa lakonipun Yai? Ngendikanipun Yai, wayang niki mengke lakonipun tumuruning wahyu katentraman. Artinya bahwa Trawulan Kabupaten Mojokerto yang berdasarkan peninggalan-peninggalan sejarah, cagar-cagar budaya yang ada, bukti-bukti sejarah yang ada, merupakan pusat dari Kerajaan Majapahit, Kerajaan Cikal Bakal NKRI Nusantara. Disinilah dulu pusat Kerajaan Majapahit berdiri, dan bahwa disinilah dulu para leluhur pemersatu bangsa ini menorehkan sejarah, memperjuangkan dan mewariskan nilai-nilai luhur bangsa kepada kita semuanya, sehingga kemudian sampai saat ini kita masih dalam satu persatuan, kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia dalam ikatan persaudaraan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, dalam atur dan panjenengan sedanten pilih Kabupaten Mojokerto dalam rangka kita ini melestarikan nilai-nilai leluhur dari para leluhur kita Kerajaan Majapahit. Kami mengambil city branding Kabupaten Mojokerto full of Majapahit greatness. Artinya nyuwun sewu,
kita tidak meninggalkan kata besar dari kerajaan besar cikal bakal NKRI, yaitu Majapahit. Bahwa Majapahit yang begitu besar, luar biasa, berbeda-beda, tetapi tetap satu karena saling menghargai dan menghormati. Ini tidak akan bisa menjadi satu kerajaan yang sangat besar kalau tidak diberikan keberkahan-keberkahan oleh Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka ketika kita ingin melestarikan itu semuanya, kita juga meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar keberkahan-keberkahan yang diberikan pada saat zaman kerajaan Majapahit juga diberikan kepada Indonesia, kepada Jawa Timur, dan juga kepada Kabupaten Mojokerto khususnya. Mila Bapak Ibu yang kami hormati, melalui kegiatan Kali Dinten Meniko, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia penyelenggara, khususnya Yai Bimo. Matur nuwun sangat sudah menyelenggarakan acara ini. Matur nuwun sangat sudah membuat upaya bagaimana kita semuanya meneguhkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa, dan bagaimana kita bersama-sama memelihara persatuan dan kesatuan di atas kebinekaan yang kita miliki. Dan mudah-mudahan melalui kegiatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan hidayah dan bimbingan kepada kita semuanya, sehingga betul-betul dalam mewarisi nilai-nilai luhur dari para leluhur kita, terutama dari kerajaan Majapahit, kita bersama-sama bisa memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Matur nuwun sangat Yai Bimo dan seluruh panitia penyelenggara, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dan kedepannya juga mudah-mudahan segera terrealisasi. Yai akan membangun dopo di tempat ini sekaligus beberapa tempat di sekelilingnya yang akan menjadi pusat UMKM. Ini akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Mojokerto, khususnya di Kecamatan Trawulan. Dan mudah-mudahan ini akan memperkaya destinasi wisata di Kabupaten Mojokerto, khususnya di wilayah Kecamatan Trawulan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, mudah-mudahan kegiatan baik ini betul-betul nanti akan berujung penularan kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan-kemanfaatan untuk kita semuanya. Dan saya nyuwun tulung pada semua yang hadir bahwa saat ini kita masih dalam kondisi menghadapi ujian untuk bangsa Indonesia. Tidak hanya karena pandemi COVID-19 yang meskipun sudah bisa dikendalikan tapi masih kita hadapi, juga ujian-ujian terkait dengan ancaman inflasi dan kenaikan dari harga barang-barang pada umumnya. Maka ini dibutuhkan persatuan dan kesatuan dalam kita bersama-sama menghadapi ujian dan permasalahan ini, sehingga tidak akan mengganggu bagaimana kita mempertahankan kemajuan dan kebesaran bangsa kita, bangsa Indonesia. Demikian Bapak Ibu, kang saged dalem maturaken. Sekali lagi matur nuwun sanget, nyuwun pangapunten ingkang kathah saking dalem-dalem cekapaken, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebut namanya takut ada yang salah-salah. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, staf ahli Gubernur, Bupati Mojokerto, Adan Rem, tadi saya lihat ada Pak Kapolres, Pak Kiai, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, dan terkhusus sekali untuk pendiri dan pengurus Pondok Pesantren Segoro Agung, serta
jajarannya dan para santri yang saya banggakan. Diawali dengan banjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka peresmian Monumen Garuda. Tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Kyai Bimo tentang sejarahnya dan juga dari Ibu Bupati yang begitu lengkap. Mungkin nanti habis saya kehabisan juga nanti untuk sambutannya. Nah, saya hanya melihat bahwa ide dan pemikiran ini yang sangat luar biasa dari Kyai Bimo, dan tentunya ini juga berkaitan dengan kebinekaan. Ini di Trowulan di Jawa Timur. Kyai Bimo ini asal Solo, Jawa Tengah, dan saya sendiri asal Jawa Barat. Jadi kita bisa duduk di sini, bertemu di sini. Nah, ide pemikiran ini untuk tidak bisa menghilangkan tentang Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, termasuk juga Pancasila ya. Lawan juga ya. Nah, ini ide yang tentunya juga tidak muncul ujuk-ujuk, tapi ada suatu proses yang panjang. Mungkin juga ada proses kebatinannya sehingga timbul untuk mencanangkan monumen ini. Dan kita lihat juga tadi waktu penetangannya begitu antusias, dia antusias dari seluruh masyarakat yang ada di sini. Termasuk juga saya lihat antusias sekali dari Banser, sehingga memagari untuk mereka yang mendatang dari. Nah, ini yang saya pikir patut diapresiasi, dan tentunya untuk generasi muda juga tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa ada fenomena sudah menurunnya untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, tapi saya rasa bukan hanya di muncul pemuda ya, karena di sini banyak politik ya, dari politikus, dan saya juga bagian dari politikus ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama bertanding. Nah, ini yang sangat dilawankan. Pancasila sekarang ini sudah mulai diutak-atik ya, sudah mulai diutak-atik. Jadi alhamdulillah bahwa Kyai Bimo ini sudah mencanangkan suatu hal yang besar. Kejadian hari ini itu kena hari kemarin, bagaimana hari esok itu tergantung hari ini. Jadi kalau sudah ada monumen seperti ini, tentunya khususnya untuk masyarakat Trowulan dan Mojokerto umumnya, apabila ada hal yang sudah mengutak-utik tentang kebinekaan, tentang Pancasila, nah garda terdepan diharapkan itu dari unsur pemuda masyarakat Trowulan yang sudah menyaksikan Garuda. Tadi saya dengar bisik-bisik tentang kalau kita lihat gambar Garuda itu nengoknya ke kanan. Ada yang bilang itu kok lurus ke depan. Itulah luar biasanya Kyai Bimo. Yang kanan, yang kiri kita luruskan jadi ke depan. Nggak ada yang ke kanan, nggak ada yang ke kiri, semuanya lurus ke depan. Itulah Garuda. Tapi bukan berarti untuk berubah ke kanan atau ke kiri. Itu kalau kita lihat gagah sekali. Bayangkan kalau monumen itu kepalanya kita geser ke kanan, mungkin tidak gagah seperti itu. Jadi tidak ada keseimbangan untuk sayapnya, karena dia memakai ke kanan. Nah, ini yang kita harapkan, bahwa ada keseimbangan hidup kita, baik di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam termasuk berbangsa dan bernegara. Tadi Ibu Bupati juga sudah pesan bahwa bingar-bingarnya situasi yang tidak menentu sekarang ini, baik diakibatkan oleh pandemi maupun dengan masalah inflasi dan juga kenaikan lainnya, kita tetap satu padu, apalagi dengan sudah berdirinya monumen ini. Jadi saya sangat apresiasi untuk Pak Kiai, dan saya selaku pembina Yayasan Pondok Pesantren ucapkan terima kasih kepada semuanya yang hadir di sini dan memberikan dukungan moral maupun materialnya sehingga terwujudnya acara ini. Dan tadi sudah disebut oleh Ibu Bupati bahwa wayangan, tadinya saya pikir wayangan itu kitanya bergadang, pokoknya wayangan ada wayang kulit gitu.
Walaupun istri saya orang Solo, tapi jarang-jarang kita berbahasa Jawa. Tadi saya agak down juga waktu ibu berarti ngomongnya Jawanya banyak, waduh saya down ya. Untung era kita sekarang ini Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam bahasa tetap satu, bahasa Indonesia. Ini yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita canangkan hari ini bermanfaat untuk seluruh bangsa yang kita cintai ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam hari ini penyerahan gunungan kami serahkan kepada Ki Dalang Seno Aji Sabdo Carito. Hadirin yang berbahagia, penyerahan gunungan adalah suatu tanda, yaitu pasangan wayang kulit pada malam hari ini akan dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa manfaat khususnya bagi kita semuanya. Gelap ya, gelap. Mana yang lebih terang? Ngomong kalau bisa terang. Dari sejak zaman dahulu sampai sekarang. Orang itu 100 mati kan ngatur.